Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang terdiri dari Ayu Suryani, Bella Diana Sari, dan Priti Putri. Nah, kami akan membahas tentang rekonsiliasi fiskal dan praktik pengisian SPT tahunan PPH. Sebelumnya, saya akan menjelaskan pembagian tugas dalam kelompok ini. Yang pertama, Ayu Suryani bertugas mencari materi dan membuat PPT. Nah, Bella Diana Sari, yaitu saya sendiri sebagai pengisi suara dalam video materi, dan Priti Putri bertugas mengedit video materi. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan, yaitu pengertian rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal adalah sebuah lampiran SPT tahunan PPH berupa kertas kerja yang berisi penyesuaian antara laba atau rugi sebelum pajak menurut komersial atau pembukuan dengan laba rugi menurut SPT tahunan. Nah, di sini menurut Bambang Kesit 2001, untuk mengatasi masalah pembukuan tersebut menggunakan beberapa pendekatan dalam penyusunan laporan keuangan fiskal, yaitu yang pertama, laporan keuangan fiskal disusun secara beriringan dengan laporan keuangan komersial, yang artinya, meskipun laporan keuangan komersial atau bisnis disusun berdasarkan prinsip akuntansi bisnis, tetapi ketentuan perpajakan sangat dominan dalam mendasari proses penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, laporan keuangan fiskal extra-comptable dengan laporan bisnis, yang artinya laporan keuangan fiskal merupakan produk tambahan di luar laporan keuangan bisnis. Perusahaan bebas menyelenggarakan pembukuan berdasarkan prinsip akuntansi bisnis. Laporan keuangan fiskal disusun secara terpisah di luar pembukuan extra-comptable melalui penyesuaian atau proses rekonsiliasi. Nah, yang terakhir atau yang ketiga, laporan keuangan fiskal disusun dengan menyisipkan ketentuan-ketentuan pajak dalam laporan keuangan bisnis, yang artinya pembukuan yang diselenggarakan perusahaan didasarkan pada prinsip akuntansi bisnis. Tetapi, jika ada ketentuan perpajakan yang tidak sesuai dengan prinsip akuntansi bisnis, maka yang diprioritaskan adalah ketentuan perpajakan. Nah, di antara ketiga pendekatan tersebut, untuk menjembatani adanya perbedaan tujuan kepentingan laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal, serta tercapainya tujuan efisiensi, maka lebih dimungkinkan untuk menerapkan pendekatan yang kedua, yaitu pendekatan laporan keuangan fiskal extra-comptable dengan laporan bisnis. Nah, selanjutnya penyebab terjadinya rekonsiliasi fiskal. Yang pertama, adanya perbedaan antara SAK dengan peraturan perpajakan. Yang kedua, adanya penghasilan tertentu yang bukan objek pajak atau sudah dikenakan PPH final. Yang ketiga, adanya kompensasi kerugian fiskal. Dan yang keempat, adanya harga yang tidak wajar karena hubungan istimewa. Nah, selanjutnya penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Nah, penyebab perbedaan yang pertama yaitu perbedaan prinsip akuntansi. Beberapa prinsip akuntansi yang berlaku umum, standar akuntansi keuangan atau yang disingkat dengan SAK, yang telah diakui secara umum dalam dunia bisnis dan profesi, tetapi tidak diakui dalam fiskal, meliputi yang pertama, prinsip konservatisme, yaitu penilaian persediaan akhir berdasarkan metode terendah antara harga pokok dan nilai realisasi bersih, dan penilaian piutang dengan nilai taksiran realitas bersih diakui dalam akuntansi komersial tetapi tidak diakui dalam fiskal. Yang kedua, prinsip harga perolehan atau cost. Nah, di dalam akuntansi komersial, penentuan harga perolehan untuk barang yang diproduksi sendiri boleh memasukkan biaya tenaga kerja yang berupa natura. Natura di sini dapat diartikan juga sebagai kompensasi. Nah, dalam fiskal, pengeluaran dalam bentuk natura tidak diakui sebagai pengurangan atau biaya. Yang ketiga, prinsip pemadanan atau matching biaya manfaat. Akuntansi komersial mengakui biaya penyusutan pada saat aset tersebut menghasilkan. Dalam fiskal, penyusutan dapat dimulai sebelum menghasilkan, seperti alat-alat pertanian. Nah, penyebab perbedaan yang kedua yaitu perbedaan metode dan prosedur akuntansi. Terdapat 3 metode. Yang pertama metode penilaian persediaan, yang kedua metode penyusutan dan amortisasi, dan yang ketiga metode penghapusan piutang. Nah, untuk metode penilaian persediaan, akuntansi komersial membolehkan memilih beberapa metode penghitungan atau penentuan harga perolehan persediaan seperti rata-rata, masuk pertama keluar pertama atau first in first out atau yang disingkat FIFO, masuk terakhir keluar pertama,
atau last in first out atau yang disingkat dengan LIFO, pendekatan laba bruto, pendekatan harga jual eceran, dan lain-lain. Dalam fiskal hanya membolehkan memilih dua metode, yaitu rata-rata atau masuk pertama keluar pertama atau FIFO. Nah, metode yang kedua yaitu metode penyusutan dan amortisasi. Akuntansi komersial membolehkan memilih metode penyusutan seperti metode garis lurus, metode jumlah angka tahun, metode saldo menurun atau saldo menurun ganda, metode jam jasa, metode jumlah unit diproduksi, metode berdasarkan jenis dan kelompok, metode anuitas, metode persediaan, dan lain-lain untuk semua jenis harta berwujud atau aset tetap. Nah, di dalam fiskal, pemilihan metode penyusutan lebih terbatas, antara lain metode garis lurus dan saldo menurun untuk kelompok harta berwujud jenis non-bangunan, sedangkan untuk harta berwujud bangunan dibatasi pada metode garis lurus saja. Nah, yang terakhir metode penghapusan piutang. Di dalam akuntansi komersial, penghapusan piutang ditentukan berdasarkan metode cadangan. Sedangkan di dalam fiskal, penghapusan piutang dilakukan pada saat piutang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat-syarat tertentu yang diatur dalam peraturan perpajakan. Selanjutnya, penyebab perbedaan yang ketiga, yaitu perbedaan perlakuan dan pengakuan penghasilan dan biaya. Nah, terdapat 4 penghasilan. Yang pertama, ada penghasilan tertentu dalam akuntansi komersial tetapi bukan merupakan objek pajak penghasilan. Contohnya, salah satu contohnya penggantian atau imbalan yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natural. Yang kedua, penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial tetapi pengenaan pajaknya bersifat final. Dalam rekonsiliasi fiskal, penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari total PKP atau dikurangkan dari laba menurut akuntansi komersial. Salah satu contohnya, penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Yang ketiga, penyebab perbedaan lain yang berasal dari penghasilan. Terdapat 3 penyebab. Yang pertama, kerugian suatu usaha di luar negeri, kerugian usaha dalam negeri tahun-tahun sebelumnya, dan imbalan dengan jumlah yang melebihi kewajaran. Nah, yang keempat, pengeluaran tertentu yang diakui dalam akuntansi komersial sebagai biaya atau pengurangan penghasilan bruto, tetapi dalam fiskal pengeluaran tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Salah satu contohnya pajak penghasilan. Nah, selanjutnya kita akan memasuki teknik rekonsiliasi fiskal. Terdapat 4 teknik rekonsiliasi fiskal yang dapat dilakukan dengan cara yang pertama, jika suatu penghasilan yang dilakukan menurut akuntansi tetapi tidak diakui menurut fiskal, maka rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangkan sejumlah penghasilan tersebut dari penghasilan menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut fiskal. Yang kedua, jika suatu penghasilan tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui menurut fiskal, maka rekonsiliasi dilakukan dengan menambah sejumlah penghasilan tersebut pada penghasilan menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut fiskal. Yang ketiga, jika suatu biaya atau pengeluaran diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui sebagai pengurangan penghasilan bruto menurut fiskal, maka rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangkan sejumlah biaya atau pengeluaran tersebut dari biaya menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut fiskal. Dan yang keempat, jika suatu biaya atau pengeluaran tidak diakui menurut akuntansi tapi diakui sebagai pengurangan penghasilan bruto menurut fiskal, maka rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah biaya atau pengeluaran tersebut pada biaya menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut fiskal. Nah, sekarang kita telah memasuki pembahasan yang terakhir, yaitu perbedaan koreksi positif dan perbedaan koreksi negatif. Nah, yang pertama, perbedaan sebagai koreksi positif apabila yang pertama, pendapatan menurut fiskal lebih besar daripada menurut akuntansi. Yang kedua, biaya atau pengeluaran menurut fiskal lebih kecil daripada menurut akuntansi. Nah, selanjutnya perbedaan sebagai koreksi negatif apabila yang pertama, pendapatan menurut fiskal lebih kecil daripada menurut akuntansi. Yang kedua, biaya atau pengeluaran menurut fiskal lebih besar daripada menurut akuntansi. Dan yang ketiga, suatu pendapatan telah dikenakan pajak penghasilan bersifat final.
Sekian tugas perbajakan 2 dari kami, kelompok 13, tentang rekonsiliasi fiskal. Mohon maaf jika banyak kekurangan, banyak kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.